Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diizinkan untuk mendengarkan renungan harian. Renungan pada hari ini akan saya sampaikan sebagai perwakilan dari Komisi Pemuda. Namun sebelum saya menyampaikan renungan, mari kita berdoa saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, dan Kau masih mengizinkan kami untuk hirup udara segar-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak hanya kami dengar dan kami baca, namun dapat kami lakukan dan kami laksanakan dalam kehidupan kita atau kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, renungan pada hari ini diberi tema bersuka cita. Ayat yang akan saya bacakan berasal dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Seperti yang kita ketahui, di mana surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus, di mana dalam pelayanannya Rasul Paulus mengalami pencobaannya itu dimasukkan di dalam penjara. Di sini Rasul Paulus meminta kepada jemaatnya yang ada di Filipi untuk bersukacita. Mungkin itu sebuah kebalikan, atau kok malah Rasul Paulus yang meminta jemaatnya untuk bersukacita? Bukannya seharusnya jemaatnya yang meminta Rasul Paulus untuk bersukacita. Di sini Rasul Paulus juga mengalami sukacita, dan sukacitanya disalurkan dan diberikan juga kepada jemaatnya yang ada di Filipi. Di sini Rasul Paulus sedang mengalami kedukaan, yaitu di penjara. Namun Rasul Paulus tetap bersukacita. Bersukacita yang dialami atau berada di dalam hati Rasul Paulus adalah sukacita yang berasal dari Tuhan. Sukacita yang berasal dari Tuhan yang bagaimana sih? Nah, sukacita yang berasal dari Tuhan adalah sukacita yang tidak mengenal kondisi. Maksudnya adalah di saat kita mengalami kedukaan, kesesakan, pencobaan, kebahagiaan, kita tetap selalu sukacita. Itu adalah sukacita yang berasal dari Tuhan. Sukacita yang berasal dari Tuhan dapat kita peroleh melalui keintiman atau relasi yang dekat, begitu erat dengan Tuhan. Nah, di situ kita akan mengalami sukacita yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus yang ingin diberitakan atau disampaikan kepada jemaatnya yang ada di Filipi. Sukacita yang berasal dari Tuhan adalah sukacita yang selalu berpengharapan, walaupun kita merasa keadaan atau kondisi itu semakin terburuk atau terpuruk
semakin gelap dan tertutup, tapi kita memiliki pengharapan dan sukacita. Itu adalah sukacita yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, melalui renungan pada hari ini, kita diajarkan dari cerita Rasul Paulus bahwa kita harus memiliki sukacita yang berasal dari Tuhan, di mana sukacita di segala kondisi, di segala keadaan, di segala situasi. Kita merasakan sukacita apapun keadaan kita, dan kita juga bisa menyalurkan sukacita itu kepada orang lain, dan kita akan memperoleh sukacita itu jika kita membangun hubungan dengan Tuhan yang begitu erat dengan berdoa dan melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Demikian renungan pada hari ini tentang bersukacita. Sebelum kita melanjutkan, Bapak, Ibu, dan Saudara melanjutkan kegiatan selanjutnya, mari kita berdoa saya hantarkan. Bapak yang penuh kasih, Bapak yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan. Tuhan, baru saja kami mendengar renungan tentang bersukacita, di mana Engkau mengajarkan melalui Rasul Paulus bahwa kita harus selalu bersukacita dengan keadaan dan kondisi apapun. Ajarilah kami untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan, mempunyai sukacita yang berasal dari Tuhan. Kiranya firman-Mu tidak hanya kami dengar dan kami baca Tuhan, tapi dapat kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.